Heo Pop gengs. Gambar kerangka ini sempat menjadi trending topik di Twitter dan disebut-sebut sebagai pria paling malang sepanjang sejarah. Ini baru satu penemuan arkeologi yang cukup miris. Ternyata masih ada beberapa lagi penemuan arkeolog yang baru terungkap dan dianggap sebagai paling mengerikan di dunia. Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari sebuah misteri yang telah berlangsung selama 1 abad mengenai mumi Mesir yang diperkirakan berusia 4.000 tahun. Yang menjadi misteri adalah mumi ini ditemukan hanya dalam bentuk kepala yang terpenggal dan bertengger di peti mati kayu cedar dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Pertama kali ditemukan pada tahun 1915, para peneliti berusaha untuk mengidentifikasi siapa gerangan pemilik kepala mumi yang ditemukan di kota Mesir kuno, Deir el-Bersha ini. Saat para ilmuwan dan arkeolog mulai menyerah untuk mencari tahu identitas dari sang mumi, tiba-tiba FBI hadir dan membantu memecahkan misteri kepala mumi ini. Temuan mereka telah diterbitkan dalam jurnal Genes pada 2018 lalu. Jadi, kepala ini diyakini sebagai kepala gubernur Ju Hotuh Ketuk atau istrinya dan ditemukan setelah dibuang di sudut makam yang telah dijarah di zaman kuno. Para perampok berusaha membakar tempat itu dan berusaha menghilangkan jejak. Sehingga identifikasi jenis kelamin pun dilakukan oleh ahli biologi FBI, Odile Laurel, dengan menggunakan teknologi pengurutan DNA yang canggih. Ia mulai dengan mengebor gigi yang diekstraksi dari tengkorak itu, lalu mengumpulkan bubuk, kemudian melarutkannya dalam larutan kimia dan diperiksa melalui mesin salin DNA. Kesimpulan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan ini adalah tengkorak itu milik laki-laki. Wah, lama juga ya. Bayangin, betapa sabarnya para ilmuwan ini sampai butuh 100 tahun baru misteri ini terungkap. Penemuan mengerikan selanjutnya adalah sebuah peti mayat terbesar yang disebut dengan sarkofagus granit hitam. Pertama kali ditemukan pada Juli 2018 di Alexandria, Mesir. Diperkirakan oleh peneliti bahwa peti ini berasal dari tahun 332 sebelum Masehi, zaman saat Alexander Agung berhasil menaklukkan wilayah Iskandaria atau periode Ptolemaic awal. Peti mati ini memiliki panjang 2,7 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 1,8 meter dengan berat 27 ton. Pembuat benda purbakala ini diklaim sebagai yang terbesar yang pernah ditemukan di Alexandria. Ada spekulasi yang menyatakan bahwa di dalam peti ini terdapat jasad Raja Alexander saat penemuan ini diumumkan. Dikatakan pula bahwa siapapun yang berusaha membuka dan mencari tahu apa isinya, maka ia akan terkena kutukan. Namun para ilmuwan berhasil mematahkan mitos ini karena mereka akhirnya bisa masuk dalam tanah sedalam 5 meter di bawah permukaan laut dan menemukan sarkofagus itu. Namun tidak mudah karena para arkeolog ini harus mengenakan masker yang cukup tebal sebab peti itu mengeluarkan bau yang amat busuk dan menandakan bahwa peti ini tidak pernah dibuka sebelumnya. Setelah dibuka, ada 3 kerangka manusia yang tertutup limbah di dalamnya. Ilmuwan memperkirakan kerangka manusia itu adalah perwira tentara Mesir kuno pada zaman Firaun. Salah satu dari kerangka itu mengalami luka tusukan anak panah. Hingga saat ini, para ilmuwan masih terus melakukan penelitian terhadap kerangka yang mereka temukan itu. Berikutnya ada sebuah kuburan tak biasa yang ditemukan di Imola, Bologna, Italia pada tahun 2010. Kuburan ini disebut-sebut sebagai kuburan seorang wanita muda dengan janin di antara kedua pahanya. Setelah diteliti, kuburan ini pun dianggap sebagai saksi betapa kelam dan mengerikannya dunia medis di awal abad pertengahan, sekitar abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Ada 2 hal yang menarik dari kuburan ini. Pertama, adanya lubang di area tengkorak kepala wanita ini, dan kedua, ada janin di antara kedua pahanya. Oleh peneliti dari Universitas Ferrara dan Universitas Bologna, menyimpulkan bahwa ibu ini berusia antara umur 25 sampai 35 tahun saat meninggal, sedangkan janinnya diperkirakan berusia 38 minggu. Hal ini berarti wanita itu meninggal saat hamil tua dan menjelang detik-detik melahirkan. Namun, posisi janin yang tidak biasa itu membuat banyak arkeolog keheranan. Sebab kepala dan badan bayi itu berada di antara kedua paha ibu.
sedangkan kakinya masih berada di dalam rongga pelvis. Sehingga besar dugaan jika sang ibu mengalami kematian sesaat setelah ia melahirkan. Fenomena ini juga dikenal dengan istilah kelahiran ekstruksi janin postmortem. Dan para peneliti percaya bahwa kehamilan, kematian dan lubang di kepala wanita ini saling berkaitan. Lubang di tengkorak kepalanya adalah hasil pengeboran di pusat tengkorak yang disebut trepanasi. Nah, trepanasi adalah praktik pengobatan kuno yang dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Wah, kalau benar seperti itu, dunia medis saat itu emang benar-benar mengerikan ya. Ada lagi nih yang gak kalah mengerikannya. Para arkeolog menemukan 5 kuburan dari abad ke-17 di pinggir kota di desa Gorzika, Polandia yang berisi kerangka yang diduga dikubur dengan sistem anti-vampir. Jadi, komunitas Polandia kuno adalah salah satu masyarakat yang dulunya amat takut pada bangkitnya paganisme atau pemujaan berhala. Mereka bahkan memiliki paket alat untuk membunuh vampir seperti ini. Hingga akhirnya, mereka menemukan cara untuk mencegahnya, yaitu mengubur mayat yang diduga sebagai pengikut paganisme atau vampir dengan benda tajam dan berat, agar orang mati itu gak bangkit lagi dan gak mampu berjalan jauh. Namun sebelum itu, mayatnya dimutilasi terlebih dulu. Ngeri banget ya. Dalam situs yang ditemukan tahun 2017 ini, ditemukan satu kuburan yang berisi kerangka dengan sebuah celurit nempel di panggulnya. Lalu 4 kerangka lainnya dikuburkan dengan arit yang dikaitkan dengan tombak di sisi kanan kirinya, tepat di tenggorokannya. Nah, kelima kerangka ini dulunya dituduh nih sebagai vampir, sehingga mereka dikubur dengan cara mengerikan seperti itu. Next, ada penggalian kuburan di kota kuno Paleron dekat Athena, Yunani, yang membuat para peneliti tercengang, karena ini bukanlah kuburan biasa, melainkan sebuah kuburan massal yang berisi sekitar 1.500 makam dari abad ke-8 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Selain itu, terdapat 36 orang yang tangannya diikat atau dibelenggu. Peneliti menemukan bahwa pemakaman ini sudah ada sejak 650 sampai 625 sebelum Masehi jika diteliti berdasarkan pecahan tembikarnya. Akhirnya, timbul berbagai spekulasi akibat cara jenazah dikuburkan dengan cara yang aneh itu. Namun spekulasi yang dianggap paling kuat adalah 36 kerangka yang tangannya terikat itu adalah mereka yang saat hidup pernah berusaha mengambil alih Athena tapi gagal pada tahun 632 sebelum Masehi. Yang lebih aneh lagi nih, perhatikan foto kerangka pada bagian kepalanya ini yang tertutupi batu besar. Jadi para arkeolog yang bekerja di kota Romawi kuno Pompei, Italia ini menjuluki kerangka ini sebagai pria paling sial di dunia. Soalnya, kematian pemilik kerangka yang diperkirakan sebagai pria berusia 30 tahun ini cukup tragis. Ia sebenarnya nyaris selamat dari letusan awal gunung Vesuvius, Italia dari 1900 tahun yang lalu. Namun, kemudian mati karena dihantam oleh lempengan batu besar hasil ledakan gunung itu. Benar-benar malang ya nasibnya.